Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-samiil 'aliim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu Hmm, qawli. hmm, Rabbi hmm, anzilni munzalan hmm. mubarakan wa anta khairul munzilin. Amma ba'd. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Wa man ya'ba ya Rasulullah? Wa man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Alhamdulillah, ayah bunda kakak semua, pertama-tama yang paling utama dan yang harus kita utamakan, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmatnya kepada kita semua sehingga kita masih terus diberikan kesempatan, masih terus diberikan kesempatan untuk bisa beribadah kepada Allah, masih terus diberikan kesempatan untuk bisa bermajelis ilmu, hadir walaupun sekedar Zoom. Alhamdulillah masih terus diberikan kesempatan untuk kita kembali bangun dari saudaranya kematian yaitu tidur kita, dan kita masih terus diberikan kesempatan untuk bisa memaksimalkan apa yang kita punya sekarang, apa yang Allah berikan kepada kita untuk kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak bersyukur. Ya. Kenapa harus bersyukur? Karena Allah masih pakai kita. Karena Allah masih Lagi berikan hidayah dibahas. taufiknya kepada Iya. kita sehingga mudah bagi kita insya Allah untuk terus bisa istiqomah di jalan-jalan kebaikan. Untuk terus bisa istiqomah hadir kajian silat otak dan memaksimalkan tadi apa yang kita punya sekarang untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Maka itulah sejatinya yang dikatakan sebagai nikmat ayah benam kakak. Ya, karena nggak semuanya ya belum tentu itu disebut sebagai nikmat kalau belum mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi nikmat itu yang benar-benar dikatakan sebagai nikmat adalah nikmat iman dan Islam. Selain itu apa? Selain itu ujian. Ya, sifatnya adalah ujian. Kapan disebut sebagai nikmat? Ketika hal itu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Sehatnya kita nih, ya kan? Boleh, oke boleh. Badan kita sehat, ya kan? Mata kita masih bisa melihat, telinga kita, kuping kita masih bisa mendengar, tangan kita masih bisa gerak, kaki kita masih bisa jalan, ya kan? Nah, tapi kalau itu nggak bisa menghantarkan kita, ya, mendekatkan diri kita kepada Allah, nah, maka itu belum disebut sebagai nikmat. Harta kita, anak-anak kita, pasangan kita, ya kan? Nah, makanya maksimalkanlah itu semua untuk bisa mendekatkan diri kita kepada Allah baru bisa disebut sebagai nikmat, ya kan? Kalau itu semua bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini insya Allah ya bukti bahwasanya kita sedang diberikan nikmat oleh Allah karena ayah bunda kakak senantiasa bisa istiqomah, ya kan? Memakai tubuh ini, ya kan? Badan kita semua untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur alhamdulillah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah selalu kepada uswatun hasanah kita yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarganya, para sahabatnya dan insya Allah kepada kita semua ibu dan kakak yang senantiasa mengikuti ajarannya, mengikuti sunnah-sunnahnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Perbanyaklah salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak dengan kita memperbaik salawat kepada baginda Rasul,
kita bisa mendapatkan syafaatnya kelak di pada mahsyar nanti, di yaumil akhir nanti. Ketika pada saat itu ya huru-haranya sedang kita antri gitu kan, dari manusia pertama sampai terakhir, dari Nabi Adam sampai terakhir, semuanya menunggu hari perhitungan, semuanya menunggu yaumul hisab, yaumul mizan. Maka pada saat itu matahari didekatkan sejauh, ada yang mengatakan 1 mil ya, 1 mil di atas kepala kita, sehingga apa? Sehingga banyak di antara kita yang tenggelam oleh air keringatnya sendiri. Karena apa? Karena kepanasan, ya kan? Karena kepanasan. Maka pada saat itu semua manusia menghampiri para nabi dan rasul. Ya. Menghampiri para nabi dan rasul. Untuk apa? Untuk minta diberikan syafaat supaya nggak kepanasan, supaya bisa lewat nanti dengan sangat mudah, ya kan? Bisa selamat di hari perhitungan yaumul hisab, bisa selamat lewat titian atau sirot, ya kan? Maka mereka datangi semua, kita semua mendatangi, dari Nabi Adam, ya kan? Nabi Ibrahim, Nabi Musa, semuanya sama jawabannya. Nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Aku pun sibuk, aku pun khawatir sama diriku, kata para nabi dan rasul. Tapi ada satu nabi, ya, satu rasul. Siapa dia? Yaitu Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang bisa dengan izin Allah memberikan syafaat kepada umatnya. Kepada umatnya yang senantiasa bersolawat, memperbaiki solawat ketika di dunia, yang senantiasa mengikuti ajarannya, yang tidak menentang ajarannya sedikit pun. Maka insya Allah ya, ketika kita mendatangi Rasulullah SAW, kita berdoa semoga kita bisa mendapatkan syafaatnya kelak, sehingga kita bisa dengan sangat mudah melewati hari perhitungan, dengan sangat mudah kita bisa melewati sirat ya, titian, yang dimana pas pada saat itu titian itu ya, yang jalan lurus itu sirat ya namanya. Itu kita lewat situ bagaikan rambut, ya kan, selai rambut di belah menjadi 7 bagian. Kebayang nggak? Insya Allah ketika kita mendapatkan syafaatnya Rasul, maka bisa dengan sangat mudah kita bisa melewati sirat, dan di ujung sana ada yang namanya Al-Haud, telaga Al-Kautsar, yang dimana ketika kita minum, Masya Allah, seumur hidup kita nggak akan pernah merasakan kehausan lagi. Telaganya Rasulullah, Al-Kautsar. Semoga kita kelak tergolong menjadi umatnya baginda Rasulullah SAW, yang bisa mendapatkan syafaatnya kelak, dan kita bisa melewati titian, dan kita bisa meminum telaganya Al-Kautsar nanti, dan kita bisa masuk surga bareng Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Perbanyaklah salawat. Ayo bunda kakak. Baik, ayo bunda kakak, masya Allah, jazakallah khairan jaza untuk sahabat ya yang telah eh, memandu acara pada pagi hari ini. Dan tentunya kepada ibu nama kakak semua, jazakumullah sang jaza. Semoga Allah balas dengan kebaikan atas keistiqomahan ibu nama kakak semua. Ya, Allah balas dengan berlipat-lipat kebaikan, berlipat-lipat keberkahan yang Allah turunkan kepada ibu nama kakak dan keluarga ibu nama kakak, insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, ibu nama kakak, izin pada kesempatan pagi hari ini saya menggantikan gurunda ke semua, ya, Abi Andika, Ayah Beben, ya, karena beliau semua sedang ada uzur, sedang berhalangan gitu ya. Abi Andika sekarang masih ada di Jepang gitu ya, luar negeri. Hai Beben ada di MB cabang Lampung. Kita kan udah punya cabang ya di Lampung. Jadi ada acara di sana, dan qadarullah sehingga tidak bisa mengisi kajian silat. Jadi izin saya yang akan mengisi pada kesempatan pagi hari ini. Ya, saya disclaimer terlebih dahulu bahwasanya bukan berarti saya yang paling tahu di sini ya ibu dan kakak, bukan berarti saya yang paling alim dan seterusnya. Tapi sejatinya setiap perkataan yang keluar dari saya akan camkan bahwasanya ini adalah reminder, ini adalah nasihat pribadi untuk diri saya sendiri. Semoga nanti yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, ayah bunda kakak, kalau kita lihat temanya pada kesempatan apa namanya pagi hari ini ya, mengenai tentang yang namanya doa gitu ya. Mengapa doa doa kita tertunda? Ya. Apa aja nih sebab-sebab ya
doa kita belum terkabul. Ya, mungkin ada di antara kita ya di sini yang sudah mendawamkan doa apapun itu, permintaannya, doanya, ya, kok belum juga terkabul. Apa nih sebabnya gitu? Ya kan? Apa sebabnya? Maka setiap hari ya ketika kita selalu memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang pastinya harus kita dengan harapan, hadirkan harapan bahwasanya doa kita akan dikabul. Ya, jadi seorang mukmin, kita sebagai orang beriman, ketika kita memanjatkan doa, apapun doanya, bahkan kalau kata para ulama, kalau Allah kita nggak punya sendal, minta sama Allah gitu sendal, ya kan? Karena memang saking kita ya meminta sama Allah gitu, bergantung sama Allah, meminta sama Allah. Maka dari itu, ketika kita memanjatkan doa, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal yang pertama yang harus kita yakini adalah bahwasanya pasti harus kita yakini dalam diri kita, Allah pasti akan kabul. Allah pasti akan ijabah. Uda'uni astajib lakum, kan gitu, ya kan? Ini udah sangat masyhur nih, ya kan, ayatnya gitu kan. Uda'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka aku akan perkenankan, kan gitu. Maka aku akan kabulkan, ya kan? Nah, ada lagi, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, itu kan surah Al-Baqarah tuh, ya kan? Fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ketahuilah, kalaulah hambaku bertanya tentang aku, maka aku sangatlah dekat. Dan bahkan di riwayat sebuah hadis, Allah itu dekat, ya kan? Sedekat urat nadi leher kita nih, ya kan? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Maka aku akan kabulkan doa-doa mereka kalau Allah mereka berdoa memohon kepada, ya kan? Falastajibu li wa liyu'minu bila la'allahum yarshudun. Nah, jadi itu hal utama ibu dan kakak yang harus kita pahami ketika kita berdoa memanjatkan hajat-hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yakinilah Allah pasti akan kabulkan. Jangan sampai ada sedikit pun rasa ragu. Jangan sampai ada sedikit pun rasa apa namanya? Pesimis ya terhadap doa-doa kita yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ya bisa jadi memang ini nanti saya belum bahas sebab-sebab apa namanya belum terkabul. Tapi ini fundamental yang harus kita yakini. Pasti Allah akan kabulkan doa kita. Pasti Allah akan kabulkan. Entah itu seketika pada saat itu juga, entah di waktu yang tepat, di waktu yang memang kita butuhkan doa-doa kita itu, ya, apa yang kita minta oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau berbicara apa namanya terkabulnya sebuah doa gitu ya, itu memang tidak ada yang tahu ya benar. Ya. Walaupun uji budak watada tadi apa namanya uda'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku maka aku akan kabulkan, kata Allah kan gitu. Tapi yang harus kita pahami di sini ya, kalaulah kita memang berdoa belum juga dikabulkan, ya kan? Belum juga dikabulkan, misal sehari, 2 hari, seminggu, ya kan? Sebulan, setahun, ya kan? 1 abad belum juga dikabulkan, maka apa yang harus kita lakukan? Terus mau minta sama Allah, terus berdoa sama sama Allah. Karena bisa jadi Allah sedang menguji kita tuh. Ya, menguji apa? Menguji kita serius nggak nih sama doa kita. Nah, kalau kita serius pasti kita akan terus minta sama Allah. Walaupun kita nggak tahu kapan dikabulinya. Kan gitu. Ya kan? Jadi jangan sampai ada rasa kita apa namanya pesimis. Jangan sampai ada rasa kita bersauzon sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, belum juga dikabulkan. Karena memang nggak ada yang tahu. Bahkan para nabi dan rasul pun demikian. Ya kan? Para nabi dan rasul pun demikian. Nah, kemarin kita udah berapa hari nih? Lewat Idul Adha. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Hampir seminggu ya. 6 hari kita sudah melewati Idul Adha. Nah, pada apa namanya peristiwa Idul Adha itu kan bapaknya para nabi ya kan. Bapak kita, bapak para nabi kita, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, itu kan sejarahnya ya kan. Terjadinya peristiwa hari kurban, hari raya. Nah, itu kalau kita baca sejarahnya,
ayah bunda kakak ya, Nabi Ibrahim gitu, sebelum prosesi kurban anaknya gitu kan. Maka pada saat itu Nabi Ibrahim saja, ya kan, bapaknya para nabi gitu kan julukannya, ya, yang membangun Ka'bah, ya kan, itu beliau alaihi salatu wassalam ketika menantikan sang buah hati Nabi Ismail perlu nunggu berapa tahun? Nabi Ismail ya, berdoa ini diabadikan di dalam surat As-Saffat surat ke-37 dari ayat ke-100. Kalau Ibu dan Kakak mau baca di situ, Ibu dan Kakak mau tadabbur silakan dibuka nanti mushafnya Quran. Sampai-sampai pada saat itu ya Nabi Ibrahim berdoa Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, aku minta padamu ya Allah berikanlah aku keturunan, ya kan? Habli minas solihin, keturunan yang soleh, menambahkan sang buah hati. Berapa lama? 80 tahun kurang lebih ya ibu dan kakak kebayang nggak? Meminta memohon kepada Allah seorang anak ya kan dari rahim istrinya Siti Hajar. Berapa tahun baru Allah kabulin? 80 tahun. Masya Allah. Kebayang nggak? Nabi 80 tahun baru dikabulin doanya. Ya kan? Sama. Nabi Zakaria. Diabadikan di dalam Quran surat Maryam. Ya, surat ke Maryam itu surat ke 19 ya. Setelah Al-Kahfi ya. 19. Dari ayat keempat. Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana apa namanya? Admu minni ya kan. Rabbana wahanal admu minni. Ya, kata Nabi Zakaria. Rabbana wahanal admu minni. Ya Allah, ya Tuhanku, tulang belulangku telah lemah, telah letih. Ya, fungsi semua tubuhku sudah berkurang. Artinya apa? Udah tua, ayah bunda kata. Udah lemes, jalan pun tertatih-tatih begitu kurang lebih. Wahanal azmu minni washta'ala ra'su syaiba, kata Nabi Zakaria. Jadi Nabi Zakaria itu istrinya divonis setelah menopause ya kan, udah menopause dan divonis mandul, nggak akan punya anak gitulah kurang lebih pada saat itu divonis. Maka begitu berkata wahanal azmu minni washta'ala ra'su syaiba, sampai rambutku juga penuh uban ya Allah, ya kan? Rambutku udah putih pokoknya semua. Selai pun nggak ada yang warna hitam. Udah putih semua ibu dan kakak rambutnya. Ya. Tapi apa kata Nabi Zakaria? Walam akum bidu'aika rabbi syaqiya. Tetapi ya Allah ya Tuhanku, walam akum bidu'aika rabbi syaqiya. Aku tidak akan sedikit pun ya kecewa. Aku tidak akan sedikit pun apa berhenti untuk apa? Untuk memanjatkan doa-doa aku kepadamu. Sedikit pun aku tidak akan pernah kecewa, sedikit pun aku tidak akan pernah seuzon kepadamu atas apa yang aku panjatkan, apa yang aku minta kepadamu. Artinya apa? Nabi Zakaria terus berdoa mohon sama Allah sampai memang Allah kabulkan doanya. Sampai memang Allah karuniai pada saat itu seorang anak yang bernama Yahya, artinya kehidupan. Di waktu yang memang tepat begitu. Jadi ini yang harus kita pahami terlebih dahulu. Ya, Allah pasti akan kabulkan doa kita di mana di waktu yang tepat ketika kita membutuhkan. Ya, karena bisa jadi, boleh jadi apa yang kita mau itu belum tentu baik menurut Allah untuk kita, ya, dan sebaliknya gitu loh. Apa yang kita tidak mau, ya kan? Maka itulah yang terbaik dari Allah untuk kita. Artinya Allah akan kasih di waktu yang kita butuhkan. Allah akan kasih di waktu yang tepat, ya kan? Ya, jadi ini dulu nih apa namanya dasar yang harus kita pahami ketika kita berdoa kepada Allah. Ketika kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, harus dipenuhi dengan keyakinan 100%. Pasti Allah akan kabulkan. Ya, itu para nabi dan rasul, ya kan? Para nabi dan rasul saja berpuluh-puluh tahun baru Allah kabulkan. Sama kayak nabi kita. Nabi Muhammad SAW ketika meminta kiblat dipindahkan dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, berapa lama baru Allah kabulkan? Belasan tahun, nah ibu nama kakak. 13 bahkan ada yang bilang sampai 16 tahun baru Allah
kabulkan doa Nabi Muhammad. Kebayang nggak Nabi Muhammad? Ya kan? Kekasihnya Allah, manusia terbaik di atas muka bumi. Masih apa namanya? Ya nggak pernah berhenti untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai belasan tahun baru Allah kabulkan. Kalau kita gimana? Jangan sampai kita baru sehari, belum belum berapa lama ya kan? Baru 3 hari, baru seminggu ya Allah. Kenapa belum juga Engkau kabulkan ya Allah? Sehingga apa? Kebanyakan orang ya kan? Karena doa-doanya belum dikabulin, terus dia apa yang dilakukan? Dia berbalik arah karena udah seuzon dulu sama Allah. Nauzubillah, jangan sampai kita begitu ya Bunda Maka. Ya kan? Ah, ya udahlah ya Allah, capek aku doa. Wah, emak. Sampai bilang capek. Nauzubillah. Ada yang begitu, ada. Jangan sampai itu terjadi sama diri kita. Capek aku berdoa. Ya Allah. Akhirnya apa? Curhatnya ke sosmed, ya kan? Ngeluhnya ke sosmed, story. Ya Allah, kenapa engkau begitu kejam? Ya Allah, berat sekali ya Allah ujian yang kau berikan kepadaku ya Allah. Kenapa engkau selalu mengujiku ya Allah? Belum juga engkau kabulkan doa-doaku. Kenapa engkau enggak kabulkan doa-doaku ya Allah? Kenapa engkau enggak menolongku ya Allah? Kenapa harus aku yang diuji ya Allah? Kata Allah, kenapa enggak gitu? Why not? Kenapa enggak? Karena udah pasti itu kita semua diuji gitu. Ya kan? Iya, itu kita diuji, kita sedang diuji. Istiqomah enggak kita nih dalam memanjatkan doa-doa kita? Karena apa? Orang yang sombong adalah orang yang berhenti berdoa kepada Allah. Itu ada hadisnya dan itu Allah akan murka kalau kita seperti itu ya Bunda. Ya kan? Orang yang sombong adalah orang yang enggan meminta kepada Allah. Orang yang sombong adalah orang yang putus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jangan sampai terjadi kepada diri kita ya Bunda. Jadi itu dulu yang harus kita pahami bahwasanya Allah akan kabulkan ya entah kapan tetapi pasti Allah akan kabulkan di waktu yang tepat, di waktu yang dimana ketika memang itu saatnya kita butuhkan doa-doa kita itu. Maka teruslah istiqomah, ya teruslah yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara apa? Dengan cara terus mendekatkan diri kepada Allah, dengan cara memaksimalkan ya diri kita untuk terus dekat sama Allah. Karena itu yang dilakukan para nabi dan rasul. Ya mereka makin kencang ibadahnya, mereka makin kencang sholatnya, mereka makin kencang ya sedekahnya, puasanya, senantiasa semakin khusyuk memintanya sama Allah walaupun lama belum dikabulkan. Nah ini dulu yang harus kita pahami ya Ibu. Adapun memang hal-hal yang sebab-sebab doa kita tidak apa namanya tertunda gitu. Artinya ada hijab ya kan antara doa kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini setidaknya ada 5 hal ya yang menjadi asbab sebab doa-doa kita itu eh, tertolak, bukan tertolak. Ya mungkin bisa jadi tertolak ataupun tertunda gitu ya, kayak Bunda. Maka yang pertama ya, adalah hal yang dapat membuat doa kita tertolak ataupun tertunda sehingga belum juga Allah kabulkan, maka yang pertama adalah karena kita memakan, meminum ya makanan yang haram, kita meminum minuman yang haram, kita mengenakan pakaiannya yang haram. Nah, ini yang dapat membuat doa kita tertolak, membuat doa kita tertunda, tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena daging ya, darah, karena kita, darah dan daging kita itu berasal dari apa? Dari apa yang kita makan, ya Bunda Kakak. Ya. Semua yang masuk dalam tubuh kita itu akan menjadi darah dan daging kita. Maka ketika badan kita dimasuki oleh hal-hal zat-zat yang haram, ya, maka itu akan menjadi asbab terhalangnya doa kita, tertolaknya doa kita, tertundanya doa doa kita. Ya. Jadi jangan sampai kita memasuki tubuh kita dengan hal-hal yang haram. Ya kan? Demikian demikian juga pakaian yang kita kenakan, ya Bunda Kakak ya kan. Pakaian kita jikalah memang pakaiannya apa namanya? Zatnya gitu ya maupun cara mendapatkannya dengan cara yang haram sama, dia akan menjadi sebab terhalangnya doa kita.
tertundanya doa kita, tertolaknya doa doa kita. Maka hendaklah ibu bapak kita menjauhkan diri kita dari mengkonsumsi ataupun memakai barang-barang yang haram. Baik haram karena zatnya atau karena proses mendapatkannya gitu. Oke, makanannya halal. Ya, mie ayam ya kan. Apalagi bakso, apalagi rendang biar kita lapar. Apalagi soto mie, apalagi kemarin tuh lemang gitu ya. Oh, kita makan lemang sini enak banget. Makanan khas ini ya Medan. Dimasakin sama orang tuanya ayah bebe. Apalagi makanan favorit ibu sebutkan semua. Ya pokoknya walaupun makanannya halal, tapi proses cara mendapatkan kita untuk mendapatkan makanan yang halal tersebut didapatkan dengan cara yang haram sama juga, gitu, kan? Sama juga. Jadi jangan sampai dua hal ini tidak terpenuhi gitu, ya kan? Percuma makanannya halal tapi cara mendapatkannya haram, ya kan? Dan percuma juga cara mendapatkannya halal tapi makanannya haram. Kita udah halal ya kan nyari apa namanya? Nyari rezeki gitu kan, kerja dengan cara yang halal tapi kita beli beli yang haram percuma ya. Sama juga gitu. Dibuat beli Homer ya kan. Apalagi sekarang kalau kita kaitkan dengan kasus genosida gitu kan. Kan udah jelas ya. Bahkan fatwa dari ya ini sekalian ya. Kita apa namanya gemboskan lagi apa namanya boykot ya produk-produk eh, apa namanya Yahudi beserta sekutunya laknatullah alaih. Itu udah jelas para ulama kita haram kita apa namanya membeli produk-produk dari Zionis laknatullah alaih beserta bala tentaranya. Karena apa? Karena sama aja kita mensupport, mendukung mereka untuk menggenosid, membunuh saudara-saudara kita di Palestina. Nah, maka sama aja kalau kita beli, kita udah halal cara mendapatkan harta kita, gitu kan, duit kita dengan cara bekerja yang halal. Tapi kita gunakan untuk makan di McD, kita gunakan untuk makan, minum kopi di Starbucks, ya kan? Apalagi kita gunakan untuk apalagi sih produk-produknya banyak lah ya, Burger King, ya kan? Pokoknya semua yang terafiliasi mendukung laknatullah Zionis, nah maka sama aja kita telah membeli barang-barang yang haram untuk dibeli. Dan itu ketika masuk ke dalam tubuh kita, hati-hati ya. Doa-doa kita, ya, itu akan menjadi penghalang doa-doa kita. Bahkan hati kita bisa menjadi keras. Auzubillah. Dampaknya apa? Dampaknya bisa jadi, kalaulah itu sampai kita berikan untuk anak-anak kita, nah, dampaknya nanti anak-anak kita, itu tadi, hatinya menjadi keras, susah dibilangin, ngelihat bandel, bebel. Ya, dibilangin sama orang tua nggak akan pernah ngerti itu nanti anak kita. Nauzubillah, semua nauzubillah. Nah, jadi itu yang pertama, memasukkan makanan yang haram ataupun mengenakan pakaian yang haram sehingga itu yang membuat doa kita tertolak, tertunda bahkan tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang pertama, ayat kakak. Lalu yang kedua, ya, hal yang dapat membuat doa kita tertunda atau tertolak ataupun tertolak yaitu kita hobinya apa? Menzolimi orang lain. Hobi kita menzolimi orang lain. Nah, jadi nggak boleh zolim. Yang kedua nih, karena dia zolim. Karena orang tersebut zolim. Ya. Allah tuh sangat memperhitungkan perbuatan zolim, ya kan, seseorang kepada orang lain. Sebagaimana ada hadis Rasulullah SAW yang artinya, ya, kezoliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah adalah kezoliman manusia atas manusia lainnya hingga mereka menyelesaikan urusannya. Jadi hadis ini sangat penting untuk kita perhatikan, ayah bunda dan kakak, terutama bagi kita yang merasa doa-doa kita belum juga dikabul, ya kan? Belum juga dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena bisa jadi zolimnya kita terhadap saudara kita ya menjadi penyebab, ya, menjadi penyebab doa-doa kita tidak belum juga dikabulkan. Gitu ya. Jadi kalau sekarang masih ada di antara kita gitu, yang zolim terhadap saudara kita, yang hasad, yang zolim dan seterusnya, saya tekankan gitu ya, selesaikan sekarang. Jangan sampai kita menzolimi saudara kita gitu kan, tetangga kita, teman-teman kita, bahkan sampai bermusuhan gitu ya.
sampai gontok-gontokan, sampai sikut-sikutan. Nah, ini jangan sampai. Bahkan nggak cuma bayangin nih, nggak cuma saya tekankan, nggak cuma kalau kita begitu, ya, nggak cuma doa kita tertunda, nggak cuma doa kita tertolak, bahkan ibadah kita tertolak kayak menurut kakak serius. Bahkan ibadah kita tertolak, pahalanya nggak akan sampai ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saking ngerinya zolim, ya kan? Zolim kepada orang lain, ya kan? Tidak ada masalah sehingga kita bermusuhan sama saudara kita. Ah, itu bahaya. Tidak akan diterima ibadah kita, amal soleh kita, sampai kita berdamai sama saudara kita. Sampai kita bermaaf-maafan sama saudara kita. Nah, ini yang kedua. Ya, ya, itu yang kedua. Lalu yang ketiga udah jam 6 lewat. Yang ketiga adalah doa apa namanya? Hal yang dapat menyebabkan doa kita tertunda atau tertolak, yaitu karena hati kita lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya apa hati kita lalai? Jadi hati yang lalai terhadap Allah adalah orang yang melupakan Allah dari kehidupan akhiratnya dengan meninggalkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, ya kan? Dan malas sebaliknya melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan? Contoh misal ada orang ya kan berdoa ketika lagi butuh aja, benar ya? Karena lagi butuh aja sama Allah. Tapi kalau lagi nggak butuh dia lupa sama Allah, benar nggak? Dia lupa sama Allah. Dia gunakan habiskan waktunya untuk dunia, hubud dunia. Dia gunakan waktunya untuk berfoya-foya. Dia gunakan waktunya untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan hal-hal yang Allah haramkan. Nah, ini yang ketiga, lalai. Kayak benar kata hatinya, kan? Senantiasa menunda amal kebaikan, kan? Senantiasa melakukan sebuah dosa, dan seterusnya, dan seterusnya, dan semisalnya. Nah, ini akan membuat doa-doa kita tertolak. Ada hadis Rasulullah SAW, ya kan? Wa'lamu anna Allah la yastajibu du'a'am min qalbin ghafilin. Artinya apa? Ketahuilah oleh kalian semua, kata baginda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, sesungguhnya Allah tidak akan mengabulkan doa dari orang yang hatinya lalai. Ya, ya Allah, dia berdoa sama Allah, tapi ya itu, mintanya bukan minta yang memang maslahat untuk kemaslahatan akhiratnya. Ada orang berdoa, dia ketika berdoa pasti apa? Doanya doa terkait dunia terus gitu ya. Tentang kebaikan dunianya. Akhiratnya nggak pernah gitu. Minta diistiqomahkan, minta dilembutkan hatinya, minta apa namanya? eh, diberikan manisnya iman. Tapi yang diminta tentang perkara dunia semua ini sama aja lalai. Sama aja kita lalai. Jadi kalau berdoa tuh jangan cuma apa namanya? Kebaikan dunia aja ya benar Pak. Tapi kebaikan akhirat kita juga gitu. Ya kan? Dihindarkan dari azab kubur, ya, dari siksa neraka, minta untuk mendapatkan apa namanya syafaat Rasul dan semisal dan semisal. Nah, jadi ini yang ketiga. Jangan sampai hati kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita minta sama Allah ketika lagi butuh aja. Kan? Karena banyak yang begitu ya menampakkan. Auzubillah. Itu yang ketiga. Hati yang lalai dari Allah akan menyebabkan tertundanya bahkan tertolaknya doa kita. Ya. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat adalah orang yang memutuskan tali silaturahim. Ya. Orang yang memutuskan tali silaturahim. Jadi orang yang memutuskan tali silaturahim, ya, itu apa namanya Allah sangat murka. Gitu. Allah nggak akan apa namanya Allah sangat benci orang yang memutus tali silaturahim karena Allah sendiri yang perintahkan di dalam Quran bahwasanya menyambung silaturahim ini sangatlah penting ya. Di dalam Quran surat An-Nisa ayat ke 1, ya, ayat menurut kakak. Saya bacakan artinya di potongan ayatnya di sini ya kan. Wattaqullah Wattaqullahal tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta satu sama lain dan peliharalah hubungan silaturahim.
Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kita. Allah sendiri yang memerintahkan untuk kita senantiasa menjaga silaturahim, ya benar, Pak. Ya. Karena orang-orang yang memutuskan silaturahim sama aja dengan orang-orang yang lalai terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, dan dengan demikian doa-doanya ya, doa-doanya akan tertunda bahkan tertolak, tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yuk, silaturahim, jangan pernah putus silaturahim kita terhadap eh, saudara kita, teman-teman kita, bahkan sama orang tua kita, karena ada juga yang gitu ya kan, bertahun-tahun dia nggak mudik ya kan, lupa sama orang tuanya, naudzubillah. Jangan sampai, kalau lah memang ada waktu, gunakan gunakan untuk silaturahim sama orang tua kita, walaupun jauh gitu di kampung halaman, tapi usahakan semaksimal mungkin orang tua kita kangen ya kan. Jangan sampai kita memutuskan tali silaturahim, ditanyain kabar ya kan, nggak pernah jawab misalnya kan, sama orang tua dengan alasan, dengan berjuta-juta alasan, sehingga tidak juga berkunjung kampung halaman misalnya, ini contoh ya kan. Nah, ini jangan sampai ya Bunda Pak. Ya, jangan sampai ada di antara kita yang memutuskan tali silaturahim kita, entah itu sama saudara kita, entah itu sama teman-teman kita, entah itu sama guru-guru kita, dan semuanya pokoknya. Teruslah sambung tali silaturahim. Bahkan banyak sekali manfaat dari kita menyambung tali silaturahim, ya kan? Bahkan itu bisa menyebabkan, ya itu tadi, rezeki kita tuh dilancarkan oleh Allah. Nah itu. Sebaliknya kan kalau memutus silaturahim, malah Allah nggak lancarin rezekinya, ya kan? Kalau kita menyambung silaturahim, ya kan, berkunjung ke saudara-saudara kita, ya, ke orang tua kita di kampung halaman, maka Allah suka banget tuh. Allah akan berikan rezeki itu di situ tuh. Ya kan? Rezeki kita akan diberikan banyak, rezeki kita akan diluaskan, rezeki kita akan dilancarkan. Ya kan? Bagaimana? Rasulullah SAW, kalau Allah di antara kita mau, ya kan, mau Allah buat rezeki kita luas, kata Rasulullah, mau Allah buat rezeki kita lancar, dilimpahkan, diberikan banyak rezeki, maka hendaklah, kata Rasulullah, sambunglah tali silaturahim. Nah, itu sebaliknya kan. Sebaliknya, kalau kita nggak menyambung silaturahim, nggak cuma doa-doa kita yang tertolak, nggak cuma doa-doa kita yang tertunda, bahkan rezeki kita, ya kan, rezeki kita akan disulitkan oleh Allah. Auzubillah, summa nauzubillah. Nah, itu yang keempat. Yang terakhir, ibu dan kakak, yaitu adalah membenci saudara sesama muslim. Ya, membenci saudara sesama muslim. Bahkan kita kita apa namanya? Mendiamkan, tidak mau berbicara dengan orang tersebut ya kan, tanpa alasan yang dibenarkan. Membenci kepada sesama muslim ya kan, bertentangan dengan larangan-larangan Allah ya. Kita membenci saudara kita ya kan, sesama mukmin sama muslim, sama aja kita bertentangan dengan larangan-larangan sebagaimana yang ditegaskan dalam hadis Rasulullah SAW ya. Kata Rasulullah SAW, ada sebuah hadis yang artinya, janganlah kalian saling membenci, saling mendengki, saling membelakangi, saling, ya tadi membelakangi, menggibah gitu ya, ngomongin keburukan satu sama lain, ya. Dan saling memutuskan hubungan silaturahim. Wahai hamba-hamba Allah, hendaklah kalian bersaudara. Karena apa? Seorang muslim tidaklah dihalalkan untuk mendiamkan sesama muslim lainnya lebih dari 3 hari. Nah, ibu nama kata. Kalau kita putus komunikasi silaturahim selama 3 hari dengan saudara kita sama muslim, sama mukmin, maka sama aja kita sudah melakukan pelanggaran terhadap tadi ya perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ini saling berkaitan, ya, ibu dan kakak. Jangan sampai kita mendiamkan saudara kita, tetangga kita lebih dari 3 hari karena kita mungkin nggak suka gitu kan. Kita mungkin nggak suka, kita mungkin apa namanya, ada hal-hal yang memang kita gimana ya, nggak respect dan seterusnya. Ya, jangan, walaupun memang ya, ya bahkan setiap orang kan punya kekurangan, benar kan? Punya kekurangan gitu loh. Tapi jangan lihat dari sisi kekurangannya aja kalau orang lain tuh ya.
Bahkan kita diajarkan oleh Al-Imam Ghazali rahimahullahu taala, ya kan? Dan ini seharusnya menjadi prinsip buat kita gitu. Kita harus camkan oleh diri kita gitu kan. Kita harus camkan dalam diri kita bahwasanya apa? Sebaik-baiknya diriku masih jauh lebih baik orang lain dan seburuk-buruknya orang lain masih lebih buruk dari diriku. Seburuk-buruknya orang lain masih lebih buruk diriku gitu. Ya kan? Sebaik-baiknya diri kita masih jauh lebih baik orang lain dan seburuk-buruknya orang lain masih jauh lebih buruk diri kita ya benar. Jadi jangan pernah melihat orang dari sisi keburukannya aja. Pasti ya, seburuk-buruknya dia pasti akan ada selalu ada sisi kebaikan. Jadi jangan sampai hal tersebut ya tidak sukanya kita sama saudara kita mungkin karena sifat dan karakternya gitu. Tapi jangan sampai itu membuat kita mendiamkan saudara kita. Jangan sampai kita eh, apa namanya ya tadi memutus silaturahim kita kepada dia lebih dari 3 hari. Nah ini saling berkaitan nih. Kalau lebih dari 3 hari ya kan. Nah itu tadi kita nggak cuma doa kita yang tertolak, nggak cuma doa kita yang tertunda, bahkan ibadah kita nggak diterima sama Allah serius, ya kan? Percuma itu jadi kan kita sholat puasa, auzubillah karena kita sedang bermusuhan sama saudara kita. Makanya kata Allah ya ayyuhalladzina amanu innamal mu'minuna ikhwah di dalam surat Al-Jurat surat ke saya lupa surat 49 ya kalau nggak salah Al-Hujurat ayat ke 11 kalau nggak salah. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya sama mukmin itu bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Maka damaikanlah di antara kalian jika ada yang sedang bermusuhan. Fa aslihu baina akhwaikum wattaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Wattaqullah la'allakum turhamun. Bertakwalah kepada Allah agar kita ya kan mendapatkan rahmat. Nah, itu loh. Artinya apa? Kalau kita nggak berdamai sama saudara kita, rahmat Allah tidak akan merah. Rahmat Allah tidak akan menaungi kita. Jauh kita dari rahmat Allah kalau kita tidak berdamai sama saudara kita. Kalau kita bermusuhan sama saudara kita. Nah itu ya benar kata. Nah, jadi itu apa namanya? 5 hal yang dapat menyebabkan doa kita tertunda bahkan tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yuk cek diri kita masing-masing. Cek ya kondisi kita masing-masing ada enggak ya walaupun cuma satu di antara 5 hal ini ada enggak ya yang itu melekat dalam diri kita kalau ada segera hilangkan segera bersihkan ya semoga Allah lindungi kita dari kelima hal ini sehingga tidak ada hijab ya doa kita ya antara doa kita dengan Allah Subhanahu wa taala jadi itu yang mudah kakak yang Allah berikan taufiknya kepada kita semua itu 5 hal itu yang dapat menunda bahkan tertolaknya doa kita. Silakan dicek ke diri kita masing-masing, kita tarik ke diri kita masing-masing. Kalau ada segera kita mohon ampun sama Allah dan kita perbaiki tentunya kan. Kita perbaiki supaya Allah kabulkan doa-doa kita. Supaya Allah kabulkan doa-doa kita. Usikum min nafsi wa iya Allah. Mungkin itu aja benar kakak yang bisa saya sampaikan. Ya kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada benar pasti datang dari Allah. Jika ada salahnya pasti datang dari diri saya pribadi sebagai makhluk yang dhaif, makhluk yang lemah, makhluk yang banyak kekurangan, makhluk yang banyak kekurangan. Saya mohon ampun kepada Allah dan saya minta dibukakan pintu maaf. Saya minta yang sebesar-besarnya karena eh, yang baik datang dari Allah, yang buruk datang dari diri saya pribadi. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Walahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Saya kembalikan kepada moderator ya. Mungkin ada sesi tanya jawab. Saya tutup dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, jazakumullah hasanal jaza atas ilmu yang sudah disampaikan oleh Gurunda Ustadz Jaya Wijaya. Masya Allah, materi daging banget ya tentang kemudian doa atau ya permintaan gitu kan. Sejatinya kan ibadah itu kan doa. Doa itu ibadah begitu ya. Jadi sejatinya tadi Ustadz Jaya menyampaikan bahwasanya hakikatnya doa itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti dikabulkan. Tapi ada tadi 5 hal yang sudah disampaikan oleh beliau tentang kemudian sebab atau asbab doa kita itu tertunda atau bahkan
ya tadi jatuhnya tertolak gitu. Karena yang 5 tadi ya, Masya Allah. Semoga ilmu yang kemudian disampaikan oleh Ustaz Jaya bisa kemudian bermanfaat untuk kita semuanya. Baik ya Bunda Bangga Kakak semuanya, di sini untuk sesi sekarang adalah sesi tanya jawab nih. Bunda Bangga Kakak semuanya yang memiliki pertanyaan yang masih terbesit pertanyaan gitu ya. Silakan boleh ditanyakan biar nggak penasaran insyaallah ya. Nanti akan dijawab langsung oleh beliau Ustadz Jaya Wijaya. Ini yang lainnya Bunda Bangga boleh tulis di kolom komentar ya atau boleh raise hand juga. Ini saya mau mempersilakan dulu ada Bapak Agus Sungsang yang sudah angkat tangan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz, tausiahnya masih muda tapi luar biasa nih tausiahnya mengenai ke kita yang tua-tua ini. Kayaknya merasa sudah setua ini doa masih banyak nggak dikabulkan. Ya mungkin kita evaluasi ada 5 hal tadi. Yang saya tanyakan adalah yang pertama dulu, apakah 5 hal ini berlaku juga untuk orang non Muslim? Artinya kalau orang non Muslim melakukan hal ini, apakah juga tertahan keinginannya atau doa-doanya? Itu yang pertama. Yang kedua, saya mohon trik ini, mohon saran atau mohon cara bagaimana saya itu bermuamalah dengan orang. Orang itu minjam uang ke saya. Nominalnya nggak banyak sesungguhnya, tetapi beliau kayaknya tidak berkenan untuk mengembalikan. Nah, awalnya ada rasa jengkel di hati ya, tapi sudah kita ikhlaskan sesungguhnya, sudah saya ikhlaskan. Tetapi mereka yang kemudian menghindar dari saya, padahal saya setiap jalan ke masjid itu selalu lewat rumahnya. Tetapi saya mau menyapa tidak bisa, ketika saya mau lewat langsung masuk rumah, seperti itu, justru menghindar. Saya tidak ada maksud untuk mendiamkan dia, tapi saya tidak bisa menyapa udah tahunan. Apakah hal yang seperti ini saya dimaafkan apa tidak? Saya tidak ada maksud untuk mendiamkan dia, tapi dia yang selalu menghindar dari saya gitu. Bahkan ketika dia tidak ada kesempatan untuk masuk rumah, dia tidak mau melihat saya, selalu melengos. Saya menunduk, dia tidak menjawab isyarat saya bahwa saya tidak ada rasa apa-apa dan sudah ikhlas sama sekali tidak ada. Seandainya mereka pun datang, udah enggak ada masalah, enggak usah dikembalikan, enggak apa-apa. Tetapi sekarang ini terhalang saya. Bagaimana caranya supaya saya bisa tidak terhalang doa saya, karena bukan keinginan saya untuk mendiamkan dia. Saudara saya itu yang dia sama-sama Muslim, tetapi saya yang didiamkan dan saya selalu lewat depan rumahnya setiap ke masjid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ujai, boleh langsung dijawab. Oke, cek. Masya Allah. Jazakumullah khairan jaza atas pertanyaannya Pak Agus Sungsang ya. Baik, tadi pertanyaan pertama kata Bapak Agus, apakah ini berlaku juga dengan non Muslim gitu ya, orang di luar Islam. Nah, jadi kita harus pahami ya, kalau orang di luar Islam gitu, itu mereka memang sudah Allah tetapkan itu ini salah satu sifat rahmannya Allah ya, maha pengasihnya Allah. Artinya apa? Orang kafir pun ya, orang non Muslim pun Allah kasih masih tetap. Tapi ingat, itu cuma perkara dunia aja, ya kan? Cuma perkara dunia dan itu pasti didapatkan di dunia. Di akhirat, fala yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya kan? Mereka akan menjadi orang yang rugi ketika di akhirat. Tapi itu tadi sifat rahmannya Allah. Itu enggak cuma Allah berikan kepada orang mukmin, orang Islam, tapi orang kafir pun Allah kasih begitu. Artinya apa ya, Allah akan kasih juga untuk orang kafir. Ya kan? Allah kasih untuk orang non Muslim, tapi itu cuma perkara dunia aja, Bapak ya, Bapak Ibu semua. Cuma perkara dunia, tapi perkara akhirat nggak akan Allah kasih. Dan dia akan menjadi orang yang rugi kelak. Jadi ini nggak berlaku karena kan memang pada dasarnya jangankan mereka jangankan mereka mengkonsumsi barang-barang haram itu tadi ya kan, menzolimi
terus mendiamkan. Ya kan mereka aja nggak ibadah sama Allah. Ya kan mereka aja nggak ibadah sama Allah. Jadi itu eh, sekalipun Allah kasih hanya perkara dunia dan itu adalah sifat adalah bentuk dari sifat rahmannya Allah ya kan kepada semua makhluknya ya kan begitu. Hewan aja kan tetap dikasih itu kan rezeki dan seterusnya. Jadi itu ya nggak berlaku Bapak pertanyaan pertama kepada orang kafir. Ya bahkan dia mereka sendiri pun kan nggak ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dan doa itu kan adalah ibadah juga itu kan. Doa itu adalah ibadah juga. Gimana ceritanya kita meminta kepada Tuhan yang salah gitu. Gimana ceritanya kita meminta tapi dalam keadaan diri. Nggak cuma orang ini ya, orang apa namanya? Orang di luar Islam. Bahkan orang musyrik yang orang Islam tapi masih menyekutukan Allah, kabar ini apa namanya? Nggak berlaku juga. Artinya dia udah dosa besar dari dosanya aja gitu kan. Dosa besar dari perlakuannya aja kepada Allah. Karena telah menduakan Allah. Gimana mau Allah kabulkan doanya kan gitu. Dari asbab dia syirik aja menyekutukan Allah itu udah jadi masalah besar. Nauzubillah. Begitu ya. Boleh Itu tambahkan pertanyaan dikit, Tat? pertama. Ya, Pak? Boleh tambahkan dikit, Tat? Oh ya, silakan. Eh, Bagaimana seandainya orang Muslim yang banyak dosa, Tat? Artinya kita melihat juga di apa di masyarakat orang yang mungkin ibadahnya secara zahir kita lihat Ya. tidak pernah ke masjid, mungkin juga mengkonsumsi yang haram karena kita tahu berdekatan apa ya, kita sering berdekatan di kantor atau di apa, banyak melakukan kemaksiatan. Hmm. Tetapi seperti keinginannya lancar-lancar aja. Untuk ingin apa terkabul, ingin apa terkabul. Sementara kita yang berdoa kepada Allah SWT bukan menyalahkan Allah, okay? Hmm. Kita tidak selancar beliau rezekinya. Terima kasih, Tat. Oke. Ya, ketika kita melihat ya orang lain yang dimana padahal secara kasat mata gitu kan, secara zohir kita lihat, padahal nih orang, ya kan, padahal nggak pernah datang ke masjid ya kan, padahal nih orang durhaka sama orang tuanya, ya kan, padahal nih orang berlaku buruk terhadap keluarganya gitu kan, padahal nih orang hasil dari pekerjaan mungkin dari hasil yang haram gitu kan, usaha yang haram. Tapi kok kenapa ya kan Allah kasih gitu loh. Tapi kok kenapa lancar-lancar aja rezekinya kayak nggak ada masalah gitu ya Pak. Maka dengan orang-orang seperti ini jangan sedikit pun kita iri. Serius. Jangan pernah sedikit pun kita iri sama orang yang begini. Ya. Karena apa? Ada dalam istilah para ulama itu adalah istidroj Bapak. Ya kan Bapak Ibu semua. Istidroj. Apa itu istidroj? Adalah nikmat yang disegerakan oleh Allah ketika di dunia dan nanti pasti dia akan mendapatkan azab. Ya. Ada waktunya itu Pak nanti itu. Ya. Allah azab, Allah murka, udah pasti murka, dan Allah akan azab secara tiba-tiba. Ayatnya ada di dalam Quran surat Al-An'am, eh, surat saya lupa bentar saya cari bentar. Hmm, Istidraj. Al-An'am ayat ke 44 coba sebentar saya buka Quran. Saya bacakan ayatnya ini ngeri ayatnya Bapak. Untuk orang-orang yang seperti ini gitu. Untuk orang-orang yang Allah berikan istidraj. Al-An'am surat ke-6 ayat ke 44. Nah, saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum bagtah kata Allah. Fa idzahum mublisun. Artinya, falamma nasu ma dzukiru bih. Maka ketika mereka melupakan peringatanku, ya, ketika mereka lalai terhadapku, ketika mereka tidak mengerjakan apa yang aku perintahkan, ketika mereka malah mengerjakan apa yang aku larang, ya kan? Mereka meninggalkan Quran, mereka nggak sholat, ya kan? Pokoknya mereka melupakan semua peringatan yang Allah berikan kepada mereka, pada dia. Maka fatahna alaihim. Jadi Allah tuh bukan di sini ayat ini janji Allah tuh bukan Allah
langsung langsung Allah sulitkan hidup, enggak. Bukan Allah langsung berikan musibah, enggak. Tapi fatahna alaihim abwaba kulli syai, kata Allah. Maka ya, kata Allah, kami akan bukakan pintu-pintu kemudahan, pintu-pintu kesenangan terkait dunia untuk orang-orang seperti ini. Nah itu tadi yang Bapak bilang, nggak sholat, nggak pernah ke masjid, ya kan? Maka itu istidraj, ya Allah istidraj itu Allah akan kasih memang, ya Allah akan kasih kenikmatan yang disegerakan itu, ya pintu-pintu kesenangan itu, pintu-pintu kesenangan dunia itu sama orang seperti ini. Tapi apa? Hatta idza farihu bima utu, sampai nanti, ya kan? Sehingga sampai ketika mereka benar-benar bergembira atas apa yang Allah berikan kepada mereka, artinya apa? Oh, senang lah pokoknya. Oh, semakin semakin jauh dari Allah, dia semakin senang deh, ya kan? Oh, setiap malam ke diskotik, mabuk, main cewek misal. Nauzubillah. Nah, hatta idza farihu bima utu, ketika udah kayak gitu tuh, udah benar-benar seneng banget dengan apa yang dimilikinya, padahal itu istidraj gitu kan? Maka kata Allah apa? Ngeri ini. Akhadnahum baghtah. Maka kami siksa mereka secara tiba-tiba. Nauzubillah. Bisa jadi ketika pulang ke rumah jeder tabrakan, ya kan, kakinya buntung mungkin harus diamputasi. Bisa jadi jeder tabrakan, ya kan. Butuh biaya berobat yang mungkin akan menghabiskan hartanya. Mungkin Allah apalagi Allah berikan, pokoknya Allah siksalah secara tiba-tiba. Akhadnahum baghtah, kata Allah untuk orang-orang seperti ini. Ya, akhadnahum baghtah, ngeri lah pokoknya. Allah akan siksa dengan secara tiba-tiba. Jadi tiba-tiba tuh, ya. Ketika Ya. lagi senang-senangnya, langsung Allah berikan, Allah benturkan dengan siksaannya. Nauzubillah, ini ngeri. Ya, akhadnahum baghtah, maka faidahum mublisun. Kalau udah begitu, apa yang mereka lakukan? Mereka cuma bisa terdiam dan putus asa. Dia cuma bisa terdiam dan putus asa untuk orang-orang seperti ini. Ngeri kan? Padahal selama ini senang. Terus ketika Allah siksa secara tiba-tiba, itu tadi masuk rumah sakit tiba-tiba divonis sama sama dokter, ya kan, kanker stadium 4. Faidahum mublisun. Kalau udah begitu, mereka cuma bisa terdiam dan putus asa. Begitu, Pak. Jadi sedikit pun jangan pernah kita iri sama orang-orang yang Allah berikan istidraj. Apa itu istidraj tadi? Kenikmatan yang Allah segerakan di dunia, tetapi dia akan disiksa oleh Allah secara tiba-tiba di dunia dan apalagi di akhirat. Begitu kurang lebih. Ya, itu terjawab Pak, insya Allah ya. Terus yang kedua tadi pertanyaan Bapak Agus, gimana? Apakah itu termasuk kategori saya mendiamkan saudara kita, saudara saya yang meminjam uang sama saya, tapi nggak juga diganti. Nah, ini banyak kasus kayak gini ya. Jadi sabar, sabar ya, Bapak Bapak Agus. Ya, tapi insya Allah ini tidak termasuk kategori tadi Bapak. Karena kan dari kitanya tuh clear gitu loh, dari kitanya tuh clear, ya kan? Dari kitanya clear, sama lah. Tapi Saya, awalnya udah jengkel loh tadi saya. Awalnya ada jengkel, tapi sekarang sudah dimaafkan semua gitu loh. ya, Awalnya oke. ada jengkel. Awalnya jengkel pasti Pak. Kayaknya nggak cuma Bapak, semua kita begitu, ya kan? Iya nggak, semua kita harus begitu, manusiawi pastilah. Sama, saya pun sama sampai sekarang ada gitu kan orang yang punya utang. Tapi ya itu, Didoakan saja bagus. Iya, iya, iya. Terima kasih. tapi itu ya kan, di chat nggak balas, ya kan. Bahkan saya chat udah, saya telepon nggak diangkat, ya kan? Saya cuma mau nanya kabar aja sebenarnya nggak ada, ya kan. Cuma di read centang biru dan seterusnya. Ah, ini kan pasti ada jengkel kita sebagai manusia, benar nggak? Pasti, tapi udahlah itu kan. Toh ini ya, kita ikhlaskan kan gitu kan. Pasti kalau kita udah berlarut-larut, ya udah, udahlah benar, ikhlas itu. Ya semoga misal Allah berikan hidayah kan gitu. Kalau udah kayak gitu kita cuma bisa berdoa aja kan Pak. Karena kesian dianya nanti, ya kan. Bahkan nauzubillah ya. Orang yang matinya dalam keadaan masih punya hutang, bahkan Rasulullah sendiri pun dulu nggak mau nyolatin orang yang masih punya hutang. Jadi ngerinya tuh ya tentang hubungan sama manusia gitu. Kalau nggak terselesaikan gitu, ya kan. Nah, itu ngeri. Jadi itu insya Allah Pak, kita sebagai orang yang menjadi
apa namanya ya, eh, ya yang menjadi korbannya gitu kurang lebih. Ya insya Allah kita nggak termasuk karena kita ya tadi sudah ikhlas ya, sudah apa namanya ya sudah ya kita kembalikan pada Allah karena memang itu ya udahlah, memang memang bukan punya kita dan seterusnya kita anggap seperti itu misal, ya udah insya Allah kita nggak akan termasuk golongan yang tadi yang apa namanya, mendiamkan saudara kita, bahkan itu termasuk, bahkan untuk dianya ya, untuk orang yang berhutangnya malah dia gitu yang kena gitu kan, malah dia yang kena kelima kategori tadi ya kan, salah satunya tadi apa, zolim dia berarti sama kita kan gitu ya kan, zolim sama kita ya kan, tidak mengganti yang sudah menjadi kewajiban dia kan terhadap kita kan gitu. Hablum minan nas. Nah, jadi itu Pak, insya Allah nggak termasuk dan insya Allah kitanya nggak ada masalah gitu dong. Tapi dianya pasti yang bermasalah sama Allah, nauzubillah. Ya, Allah a'lam. Makasih, Tad. Afwan, Bapak. Masya Allah, jazakallah atas jawabannya dari Ustadz Jaya. Semoga bisa menjawab ya pertanyaannya. Alhamdulillah, sekarang saya minta satu lagi nih. Ada yang bertanya, ini ada yang raise hand. Ini ada Ibu Nino. Silakan Ibu Nino, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi disebutkan ada sebab doa kita tertunda, di antaranya misalnya kita punya hobi mendolimi orang lain. Ya, misalnya begini, kita di dalam pekerjaan, seorang pimpinan itu kadang harus menentukan atau membuat kebijakan untuk pekerjaannya gitu ya. Tapi kan ada biasa namanya kebijakan itu ada yang menguntungkan salah satu pihak dan ada yang dirugikan. Nah, apabila kita mengambil kebijakan itu, terutama yang merugikan pihak itu, apakah kita termasuk misalnya pemimpin yang mendolimi dan kita harus bersikap bagaimana apabila mengambil suatu kebijakan, baik itu di dalam pekerjaan ataupun mungkin di suatu organisasi, di organisasi kemasyarakatan. Nah, itu kita bagaimana mengambil kebijakan yang bisa mengcover semuanya. Tapi namanya kebijakan biasanya itu ada memang yang salah satu dirugikan. Nah, itu supaya kita tidak menjadi orang yang mendolimi itu bagaimana. Kemudian yang berikutnya tadi hal yang pertama juga tadi sudah disebutkan oleh Ustadz Jaya bahwa kita harus makan dan minum dari barang yang halal ya. Tadi disebutkan seperti sekarang kan sudah diharamkan produk-produk yang berafiliasi dengan pro-Israel. Padahal macam dan bentuknya itu banyak sekali yang sudah dijual dan sudah dari dulu kita misalnya memakainya produk itu. Kalau kita memang bisanya memakai produk itu dan mungkin belum ada produk yang lain yang menggantikan itu, apakah kita termasuk juga orang yang pro dengan produk Israel, padahal kita sudah niat sih jangan pakai. Nah, itu bagaimana Ustadz? Terima kasih untuk nanti penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Jaya, boleh langsung jawab. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, pertanyaan dari Ibu Ninuk, jazakallahu khairan jaza atas pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama dari Ibu, tadi ketika kita menjadi leader gitu ya, pemimpin, kita memimpin orang yang kita pimpin, terkadang gimana caranya nih kan, supaya kita tidak termasuk orang yang zolim ya kan, karena terkadang ada di antara kita ketika menjadi leader ataupun pimpinan itu bisa kadang kebijakannya ataupun putusan ya kan yang diambil dan seterusnya itu merugikan orang lain. Oke, yang pertama,
itu udah pasti ya. Makanya kita itu akan ya itu tadi kita akan dimintai pertanggungjawaban dengan apa yang kita pimpin. Berat memang, ya kan? Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. An ra'iyati. Setiap kita pasti pemimpin. Ya sekecil-kecilnya memimpin rumah tangga lah ya sebagai kepala keluarga. Wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Ya, maka setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Nah, maka kita tentu sebagai seorang pemimpin, entah menjadi kepala rumah tangga, entah menjadi pimpinan, leader dari sebuah organisasi, lembaga, dan seterusnya, yayasan, dan seterusnya, maka ya kita harus bersifat sebagai pemimpin. Artinya apa? Kita harus melakukan apa namanya, membuat kebijakan, keputusan yang seadil-adilnya. Jangan sampai ada pihak yang terzolimi. Makanya salah satu karakter pemimpin, kalaulah kita paham, ya kan, esensinya sebagaimana Rasulullah SAW, Rasulullah SAW kan pemimpin ya kan, pemimpin kan, memimpin para sahabat. Jadi di dalam Quran surat Al-Ahzab, sebentar saya buka suratnya, surat ke Al-Ahzab, ada satu apa namanya, surat ke-33, ada satu konsep kita, apa namanya, konsep kita ketika ya memang menjadi pemimpin. Ya, sebentar, 33 surat Al-Ahzab, surat ke-33. Nah, ayat 45, dari ayat 45, ya kan. Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahida wa mubasysyiran wa nadhira. Nah, jadi yang harus kita lakukan ya di sini artinya sesungguhnya kami mengutus engkau untuk menjadi saksi, ya kan, memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Artinya apa? Kalau kita tadaburi ayat ini, kita sebagai pemimpin, kalau kita tarik ke diri kita ya, kita sebagai pemimpin, maka hal yang harus dilakukan kepada kita sebagai pemimpin adalah apa? Kita harus langsung terjun ke lapangan. Artinya apa? Ya kita harus tahu kondisi orang yang kita pimpin gitu. Ya kan? Karena banyak pemimpin ya dalam tanda kutip ya, pemimpin di luar sana yang tidak tahu kondisi orang yang dipimpinnya sehingga apa? Ketika memutuskan suatu kebijakan, sehingga ketika melakukan sebuah keputusan itu merugikan sebagian orang yang dipimpin gitu. Makanya kenapa Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah sampai belusukan ke masyarakatnya karena itu tadi ya, syahidan, turun langsung ke lapangan cari tahu semua kondisi masyarakatnya, semua kondisi yang dipimpinnya. Ternyata ada yang kelaparan gitu kan. Umar bin Khattab tuh pernah kan nonton filmnya, kisahnya, ada yang kelaparan, wah langsung kan dia merasa bersalah, udah langsung tanpa panjang apa namanya, tanpa panjang pikir langsung ya gimana caranya semua rakyatnya bisa terpenuhi, tercukupi sampai segitunya. Sama kita juga di yayasan, di lembaga harus turun langsung ya, harus tahu kondisi semua orang yang kita pimpin. Wa mubasysyiran wa nadhira, ya kan? Syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Syahidan itu esensi itu tadi. Turun langsung ke lapangan. Kita harus cari tahu sehingga apa? Oh, ternyata dia begini ya. Oh, dia begitu ya. Nah, kita tahu loh akan kebutuhan ataupun evaluasi dari orang yang kita pimpin. Sehingga ketika kita melakukan evaluasi, ketika kita melakukan kebijakan baru mungkin, keputusan apapun itu bentuknya, kita sudah tahu kesimpulannya. Kita sudah tahu nih, oh ini yang harus saya lakukan. Oh ini ternyata. Oh kalau begini, ntar begitu. Nggak bisa nih. Akan merugikan sebagian orang yang kita pimpin. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi begitu. Memang berat memang, ya kan, menjadi pemimpin tuh, leader. Sama dong, kepala rumah tangga, bapak kita semua, saya, ya kan, nanti sama. Kalau saya tidak berlaku adil, zolim sama keluarga saya, sama istri anak saya sama aja kayak gitu loh, ya kan. Sama, mungkin ada di sini yang apa namanya, bapak mungkin ya, atau di luar sana gitu yang poligami, dengan mudahnya berpoligami, tapi tidak bisa adil, nah sama itu.
semua akan dimintai pertanggungjawabannya, dan itu termasuk tadi golongan yang orang zolim tadi, menzolimi orang yang dipimpin. Begitu, Bu. Ya, wallahu a'lam. Itu yang pertama ya, Bu. Iya, Oke, iya, yang kedua tadi terkait ini ya, apa namanya? produk Oh ya, produk benar. Ya kan? berafiliasi. Mana kalau kita udah terbiasa pakai itu, ya kan? Terus sekarang seruannya bahkan banyak kan produk-produk yang terafiliasi Zionis, maka usahakan semaksimal mungkin. Ya, kita cari tahu, usahakan semaksimal mungkin ya semampu kita untuk menjauhi produk-produk tersebut dan mengganti produk yang memang sudah terafiliasi. Bahkan walaupun itu sudah bertahun-tahun kita gunakan produknya gitu. Ya kan? Ya udah kita ganti. Ya, kita ganti. Banyak kok. Ya banyak insya Allah penggantinya gitu. Banyak apanya produk-produk lokal yang memang ya yang tidak terafiliasi begitu. Nah, tapi kalau tadi pertanyaan di ujungnya, tapi gimana Ustadz kalau misal ya tidak ada penggantinya, artinya apa? Misal kita hidup di mana pelosok misal ya kan, nggak ada produk lain yang selain produk Zionis kan, kalau udah kayak gitu ya namanya uzur dong, ya kan darurat kalau udah kayak gitu. Kan. Misal apa Oreo misal ya kan, Oreo kan produk mereka tuh. Iya. Kalau kita nggak makan Oreo kita mati karena nggak ada penggantinya. Ya kalau udah kayak gitu namanya darurat. Ya udah nggak apa-apa. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai apa namanya? Fattaqullaha mastata'tum. Ya, semaksimal kita gitu. Bertakwalah kepada Allah semaksimal kita dengan apa yang kita bisa. Nah, kalau udah kayak gitu udah lain cerita. Artinya ya, makanya tadi harus konteksnya, konteks dan kontennya harus ya benar-benar apa namanya? Ya sesuai gitu. Harus diperhatikan. Tapi nggak ada cerita kalau memang kita ya apa namanya sebelah kiri kanan kita, bahkan kan informasi sekarang banyak banget bisa kita akses, bisa kita tanya Mbah Google kan apa aja nih produk-produk ya langsung keluar semua tuh, ya kan. Nah, jadi sebenarnya nggak ada alasan untuk kita gitu. Bisa kita lihat di internet. Ya udah jadi catatan buat kita kan. Bahkan saya Bu kalau di awal-awal kemarin tuh ya kan awal-awal seruan boykot serius. Saya tuh kalau belanja lama tuh. Karena saya lihat dulu. Bahkan kan ada aplikasinya, misal pakai aplikasi No Thanks ya kan, ada tuh aplikasi yang memang kita scan barcode-nya langsung ketahuan terafiliasi apa atau enggaknya gitu, ya kan. Nah itu jadi memang harus maksimal kita gitu, semaksimal yang kita bisa untuk tidak membeli, mensupport apa namanya produk-produk mereka gitu, yang dimana hasil dari produk-produk mereka mereka gunakan untuk nuklir, mereka gunakan untuk bom, untuk rudal ya kan, untuk senjata yang dimana itu digunakan untuk membunuh saudara-saudara kita di Palestina. Naudzubillah. Jadi itu makanya ya kita harus perhatikan konteks dan kontennya. Tapi kalau tadi kalau udah sama sekali nggak ada produk penggantinya, kita hidup di hutan belantara, ya mau nggak mau dong, ya kan? Kalau nggak kita makan, ya mati kita, ya kan? Begitu. Wallahu Iya. a'lam. Iya. Berarti untuk menurut Ustadz yang definisi dari mendolimi itu gimana? Iya Bu. Menurut Ustadz definisi mendolimi orang lain Oke. Definisi menzalimi orang lain ya kita merugikan orang lain, Bu. merugikan itu. Iya, merugikan Jangan orang lain. merugikan orang lain gitu ya. Iya, betul. Ya, Begitu. Allah a'lam. jazakumullah khairan Ustadz. Terima kasih. Sama-sama Ibu Wafa. Baik, Masya Allah. Semoga bisa terjawab ya pertanyaan dari Ibu Ninu. Masya Allah, terima kasih banyak atas jawabannya. Ustadz Jaya Wijaya dan juga ayah bunda bang kakak semuanya. Sebelumnya saya ingin mengingatkan lagi nih ayah bunda ya. Saya ingin mengingatkan bahwasanya saya mengajak kepada ayah bunda bang kakak semuanya untuk ikut berpartisipasi dalam kemudian program-program yang ada di Masjid Muslim Bilioner ya. Nanti ayah bunda bang kakak semuanya bisa ikut menitipkan investasi akhiratnya di CS ya. Dan juga ya benar kakak semuanya, kemarin alhamdulillah di waktu hari Idul Adha begitu ya. Waktu kurban kemarin alhamdulillah ada dari Masjid Muslim Bilioner itu ada 4 sapi dan juga 20 domba dan 1 kambing yang sudah apa namanya kemudian kita korbankan di Masjid Muslim Bilioner. Dan alhamdulillah paket-paketnya juga
kita bagikan kepada memang yang sesuai dengan kemudian yang berhak mendapatkan paket kurban bahagia pada Idul Adha kemarin. Masya Allah. Ini ada beberapa dari Bunda semuanya yang kemudian udah berkurban di Masjid Muslim Boner. Saya ucapkan jazakumullah ahsanal jaza kepada ayah bunda bang kakak semua. Baik ayah bunda bang kakak semuanya, karena sekarang sudah memasuki pukul 6.50 begitu ya. Udah kalau semisal kita lanjutkan sesi tanya jawabnya, kayaknya saya rasa bisa sampai zuhur kita di sini. Ya, saya yakin ya bunda bang kakak semuanya ada kegiatan yang lain juga ya. Dan insya Allah ya bunda bang kakak semuanya kita cukupi untuk sesi tanya jawab ini. Nanti ada pun pertanyaan yang belum terjawab, insya Allah akan dijawab oleh saja juga nanti via grup nanti ya. Mungkin lewat voice note dan seterusnya. Begitu ya bunda bang kakak semuanya. Bunda bang kakak semuanya, di sini saya juga mengajak kepada bunda abang kakak, kami itu ada program salah satu yang rutin yaitu MIM, menghafal itu mudah. Ini bunda bang kakak semuanya ada beberapa yang udah ikut rutin begitu ya. Adapun yang masih belum ikut atau masih penasaran itu ya mau ikut cuman masih apa namanya terkendala waktu dan seterusnya, saya ajak untuk kayak bunda bang kakak semuanya untuk ikut MIM, menghafal itu mudah. Nanti ada beberapa fasilitator dari Masjid Muslim Pioner yang akan memandu dan membantu ayah bunda bang kakak semuanya untuk menghafal Al-Quran. Insya Allah sesuai dengan namanya, menghafal Quran itu mudah. Begitu ya ayah bunda. Nanti insya Allah pertemuannya itu akan seminggu 2 kali ya, di hari Senin malam jam 8 sama sama hari Rabu jam 8 malam juga. Nah, ayah bunda bang kakak semuanya boleh disisihkan waktunya sedikit aja. 40 sampai 50 menit di hari Senin dan Rabu untuk kemudian menghafal. Cobain gitu menghafal Quran. Karena banyak sekali keutamaan dari menghafal Al-Quran. Ya, karena siapa yang menghafal Quran sampai kemudian mengajarkannya, insya Allah itu akan menjadi manusia yang terbaik, insya Allah. Begitu ya bunda bang kakak semuanya. Alhamdulillah, sebelum kita tutup acara kita pada pagi hari ini, ya, mari kita sama-sama untuk kemudian berdoa terlebih dahulu. Yang insya Allah doa ini akan dipimpin oleh Ustadz Furqon. Kepada Ustadz Furqon kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ayah bunda